Lalu Mas Diman menunjuk ke sebuah jalan berdasarkan apa yang dilihat Kinan. Boleh, omamu duduk nang kene. Mendengar itu, girang Kinan dia berjalan ke arah yang ditunjuk Mas Diman. Sambil sesekali dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Terlihat Mas Diman hanya berdiri menatap ke arah Kinan yang kian menjauh. Kinan melihat dengan jelas kalau Mas Diman menangis seakan seperti sedang melepas seseorang. Perlahan-lahan sosok atau wujud Mas Diman tahu-tahu menghilang secara perlahan. Kini di depan Kinan hanya ada jalanan menurun. Dia tetap terus berjalan pelan-pelan. Karena sepertinya jalanan itu licin sekali. Baru setengah jalan tahu-tahu muncul rombongan ibu-ibu di kanan dan kiri Kinan. Ibu-ibu ini memakai atasan kebaya putih polos dan memakai bawahan sewek bermotif parang. Rambut mereka disanggul dan dihias dengan aneka macam-macam bunga segar. Masing-masing dari mereka seperti membawa sebuah nampan besek yang terbuat dari anyaman bambu. Nampan itu ada yang digendong, dipegang, dan disunggi di atas kepala. Isinya bermacam-macam, mulai dari sayur mayur, aneka rempah-rempah, dan bahkan ada yang membawa padi yang masih ada batangnya, belum disemai. Ada yang bawa buah-buahan, kepala kerbau, dan lain-lain. Anehnya ibu-ibu ini tidak melihat sama sekali ke arah Kinan dan ibu-ibu ini berjalan ke arah sebaliknya. Kalau Kinan turun, ibu-ibu ini jalan naik. Mulut ibu-ibu ini seperti mengucap sesuatu yang gak tahu mereka sedang ngomong apa. Kinan baru sadar kalau ada satu ciri yang aneh dari orang-orang tersebut, yang mungkin jadi pembeda antara manusia asli dengan mereka-mereka ini. Yaitu terdapat perbedaan di kedua pupil mereka. Pada umumnya mata orang Asia itu kalau nggak hitam ya coklat. Tapi tidak dengan orang-orang ini. Pupil mereka itu ada semacam cincin. Jadi tengah-tengahnya itu seperti berwarna hitam keabu-abuan. Sedangkan pinggiran pupil itu berwarna biru aqua. Sorotan mata orang-orang di sana itu kesannya tajam sekali saat melihat seseorang. Bisakah hal itu menjadi sebuah beda? Entahlah, soalnya pupil Mas Diman juga seperti itu. Ketika dia bingung dengan segala keanehan hari itu, tiba-tiba ada suara yang berkata di telinga kirinya, "Pulang." Suaranya terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Setelah kalimat pulang itu, tahu-tahu tubuh Kinan seperti didorong, membuatnya masuk ke sebuah lingkaran putih yang besar banget. Pas dia buka mata, posisinya dia sudah berada di rumah sakit. Banyak banget alat-alat life support yang tertancap di tubuhnya. Para dokter dan perawat yang dengar dia ngomong tolong langsung nyamperin dia dan ngecek semua alat di tubuh Kinan. Mereka tidak menyangka kalau akhirnya Kinan sadar dari komanya. Ternyata selama ini Kinan koma 3 hari di rumah sakit. Bahkan dokter bilang kalau sudah tidak ada harapan lagi. Sampai-sampai didatangkan dukun yang ternyata abal-abal. Tapi kini Kinan dapat kembali ke tubuhnya dalam kondisi baik-baik saja. Benar kata Papa Kinan. Kinan hanya tersesat. Kita berdoa saja semoga Kinan tahu arah jalan pulang ke tubuhnya. Pulang dari rumah sakit langsung diadakan syukuran sampai akikah karena Kinan belum akikah selama ini. Soalnya kata Mama Kinan baru sehari dirawat di rumah sakit tubuh Kinan tahu-tahu kejang. Detak jantungnya makin lemah. Dicek segala macam kok makin menunjukkan seakan tidak ada harapan. Makanya dokter ngomong kayak gitu. Tapi takdir Allah berkata lain. Kinan yang tersesat masih ditunjukkan jalan pulang walau harus terbangun lemas di dalam ruangan ICU. Sudut pandang teman-teman. Uji terbangun sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Rencananya memang mau sholat subuh bareng. Dia rencana ajakin Kinan. Tapi pas Uci coba bangunin Kinan,
Kinan ini gak bangun-bangun, tetap dalam posisinya yang worried banget. Seperti orang meninggal dan kedua tangannya melipat di atas perutnya. Dibangunin berkali-kali tetap gak bangun-bangun. Sampai diciprati air juga gak bangun. Uji pegangi tubuh Kinan tapi kok dingin. Bibir Kinan juga pucat banget sampai ngelopek-lopek. Langsung tuh Uji keluar tenda sambil nangis bangunin teman-teman yang lain. Teman-temannya yang melihat Uji kayak gitu kaget dong. Uji coba tenang dan jelasin semuanya. Pas teman-teman yang lain lihat tubuh Kinan, ternyata yang diomongin Uji beneran. Paniklah mereka, di situ mikir, ini Kinan sampai kayak gini kira-kira kenapa? Daripada ambil kesimpulan sendiri, dua orang mutusin turun ke bawah untuk minta bantuan. Sedangkan yang lain tetap berjaga di depan tenda. Beberapa jam perjalanan, mereka ketemu sama beberapa orang pendaki, mereka langsung minta tolong. Apalagi di situ ada dua orang porter yang mungkin disewa sama para pendaki ini. Untungnya para pendaki ini masih kasih tolong mereka. Mereka ceritakan semua kepada para pendaki ini soal kondisi Kinan. Singkat cerita, tibalah semua orang di tenda Kinan. Semua orang bingung bukan main, terlebih tubuh Kinan benar-benar kaku sekali. Seperti orang yang sudah meninggal tapi detak jantungnya masih ada dan normal. Cuma tubuhnya dingin juga kaku sekali. Akhirnya semua orang tolong-menolong membawa tubuh Kinan turun dengan alat seadanya. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan saat tiba di base camp Kinan masih belum sadar-sadar. Karena terlalu beresiko kalau hanya dibiarkan, akhirnya tubuh Kinan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan teman-teman Kinan disuruh menghubungi orang tua masing-masing sekaligus orang tua Kinan. Ada salah seorang bapak-bapak yang mengatakan, Lek duwe balung iku renggang-renggang kudune iso jaga tumindake api-api. Ucap bapak ini setelah memegang tubuh bagian belakang Kinan. Lah, lek wis pindah alam ngene sapa sing kate tanggung jawab? Ojo sembrono cah. Iki gunung. Sambung si bapak tua, bahkan para porter dan beberapa orang lainnya gak kenal sama bapak ini. Juga gak tahu ini siapa. Bahkan juga anggota penjagaan base camp intinya gak ada yang kenal sama bapak ini. Sebelum pergi beliau sempat menepuk dada Kinan pelan sambil berkata, Muga ndang balik yo le saken wong tua mule. Lalu bapak-bapak tua ini pergi dan menghilang begitu saja. Gak tahu perginya lewat mana dan gak ada yang sadar juga bapak ini perginya kapan. Tahu-tahu udah gak ada aja di tengah-tengah mereka. Orang-orang akhirnya membawa tubuh Kinan ke rumah sakit. Sekitar 1,5 jam kemudian orang tua Kinan sampai. Kinan masih belum ada tanda-tanda sadar atau gimana. Saking kakunya tubuh Kinan, para perawat sampai susah menggantikan dia baju. Benar-benar kayak mayat hidup. Dibilang mayat juga bukan karena jantungnya masih berdetak normal. Tapi entah kenapa tubuhnya kaku, dingin dan pupil Kinan tidak bereaksi apa-apa. Dicubit bagian ketiak juga Kinan tidak merespon. Sampai-sampai dokter bilang gak ada harapan. Cuma keluarga Kinan minta supaya dokter tetap kasih life support Kinan untuk beberapa hari ke depan. Pihak keluarga masih memiliki keyakinan kalau Kinan akan siuman dalam beberapa hari lagi. Dokter tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengiyakan permintaan orang tua Kinan. Keesokan malamnya sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat, tubuh Kinan tahu-tahu kejang-kejang. Barulah setelah itu 2 hari setelahnya Kinan benar-benar siuman dari komanya. Entah keajaiban Tuhan apa yang diberikan untuk Kinan. Sadarnya Kinan disambut haru oleh pihak keluarga, teman-temannya dan bahkan perawat juga dokter yang merawatnya juga ikut terharu. Masalahnya sampai detik ini teman-teman Kinan masih memperdebatkan, bapak-bapak waktu itu siapa?